Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasan kali ini. Ada berita yang cukup bikin kaget nih, khususnya buat yang di dunia impor. Coba bayangin deh, Anda pengusaha impor, terus tiba-tiba Menteri Keuangan sendiri loh ngancamnya keras banget. Bukan cuma penjara atau denda, tapi bisa dilarang impor selamanya, seumur hidup. Ini beneran ancaman serius soal impor baju bekas ilegal. Ya, ini gebrakan yang keras banget ya. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih. Soal sikap pemerintah Indonesia yang kayaknya ya, udah nggak main-main lagi sama impor pakaian bekas ilegal. Yang sering disebut balpres itu loh. Iya, bal-bal segel itu ya. Betul. Isunya kan rumit ya. Di satu sisi, mau melindungi industri tekstil kita, tapi di sisi lain kan banyak juga pedagang kecil yang hidupnya dari jualan barang ini. Nah, sumber utama kita ini langsung dari pernyataan Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau ngomongnya pas hari Senin 27 Oktober 2025 kemarin. Dan ini dikutip di mana-mana termasuk di kompas.com yang jadi acuan kita. Jadi infonya masih anget banget nih. Dan tujuan kita ngobrolin ini bukan cuma ngulang apa kata beliau ya, Ya. tapi kita mau coba gali langkah konkretnya apa aja sih, terus kenapa kok sekeras ini sekarang gitu. Dan yang penting juga dampaknya nanti gimana, terutama buat UMKM kita. Oke, kita mulai dari ancaman utamanya dulu deh. Pak Menteri Purbaya ini kedengerannya serius banget ya. Apa aja sih persisnya hukuman buat pelaku impor ilegal ini? Bener, nadanya tegas banget. Waktu di Menara Bank Mega itu, beliau jelasin ada beberapa sanksi gitu, berlapis, biar kapok lah intinya. Ini bukan sekedar ngomong doang, tapi sinyal kebijakan yang kuat banget. Dan sanksinya ini satu paket. Satu paket. Coba diurai satu-satu deh. Apa aja isinya? Oke, yang pertama ini sih udah biasa ya, barang bukti impor ilegal yang ketangkep ya dimusnahkan, biar nggak nyebar ke pasar gitu. Oke, pemusnahan. Terus? Kedua, ada ancaman pidana, penjara buat pelakunya kalau terbukti salah nyelundupin. Ini udah ada di Undang-Undang Kepabean sama Perdagangan sih sebenarnya. Pemusnahan barang. Terus bisa dipenjara. Itu aja udah berat ya. Tapi kayaknya ada yang baru dan lebih signifikan ya kali ini. Nah, tepat sekali. Ada dua lagi nih yang bikin ancaman ini jadi, wah, serius banget. Yang ketiga, rencana mau ada denda. Pak Menteri Purbaya ngomong langsung loh, mau dibikin aturan baru atau direvisi gitu, biar bisa nagih denda uang ke pelaku impor balpres ini. Jadi ada hukuman ekonomi langsungnya. Denda uang ya. Itu bisa jadi pukulan tambahan juga sih. Tapi tadi katanya ada 4 lapis. Yang keempat apa nih? Nah ini dia nih, yang paling bikin kaget dan bisa dibilang paling drastis ya. Pak Menteri bilang pelaku utamanya sama semua yang terlibat di jaringannya itu bakal dimasukin daftar hitam, di blacklist. Akibatnya, mereka dilarang lakuin impor apapun selamanya, seumur hidup. Wah, dilarang impor seumur hidup. Ini kan sanksi administrasi ya, tapi efeknya gila sih bisa hancurin bisnis orang. Ini bener-bener nunjukin level keseriusan yang beda banget dari dulu. Pertanyaannya nih, kok sekarang? Apa pemicunya? Gitu. Kenapa langkahnya sekeras ini? Ada beberapa alasan sih di baliknya. Yang paling sering disebut, dan Pak Menteri Purbaya juga nekanin ini, ya buat melindungi industri tekstil dan produk tekstil, TPT, lokal kita yang legal. Industri ini kan ngerasa, gimana ya, dipukul banget sama barang bekas impor ilegal yang harganya murah banget karena nggak bayar pajak, nggak bayar biaya masuk. Jadi intinya mau melindungi produsen lokal yang taat aturan, yang nyiptain lapangan kerja dan bayar pajak gitu ya? Betul, pemerintah pengennya ada level playing field lah istilahnya. Arena persaingan yang adil gitu. Impor ilegal ini dianggap merusak persaingan sehat. Ya, selain itu kadang ada juga sih isu kesehatan atau lingkungan, tapi fokus utama Pak Menko kemarin lebih ke ekonomi sama perlindungan industrinya. Tapi kan kita tahu juga ya, di lapangan itu nggak sesimpel itu. Banyak banget pedagang kecil, UMKM yang justru jadi ujung tombak jualan baju bekas impor ini. Di pasar, di online. Nah, gimana pemerintah ngelihat mereka? Apa mereka juga jadi target utama? Nah, ini poin penting banget. Dan Pak Menteri juga nyinggung ini. Beliau ngakuin kok kalau ada UMKM yang terlibat di rantai jualan baju bekas ilegal ini. Tapi, ada penegasan penting. Fokus utamanya itu ke importir gede sama jaringannya, bukan semata-mata pedagang eceran kecilnya. Malah beliau nekenin, tujuan pemerintah itu justru melindungi UMKM yang jual produk legal. Oh, jadi ada semacam
pemisahan gitu ya yang coba dibikin pemerintah, lindungi UMKM legal, tapi tindak importir ilegal dan jaringannya, termasuk mungkin UMKM yang emang sengaja jadi bagian jaringan itu. Kedengarannya tuh logis ya di atas kertas, tapi nanti di lapangannya gimana ya bedainnya? Pasti susah. Itu dia tantangan implementasinya, susah banget pasti. Gimana nanti aparat bedain pedagang kecil yang cuma jual barang dari pemasok, nggak tahu statusnya gimana, sama yang emang bagian dari penyelundupan? Risiko salah target atau beda penafsiran di lapangan tuh selalu ada di kebijakan kayak gini. Pemerintah mesti hati-hati banget bikin aturan turunan sama juklaknya nanti. Balik lagi ke tujuan melindungi UMKM legal tadi. Berarti pemerintah berharap kalau impor ilegal diberantas, UMKM lokal yang bikin barang sendiri atau jual produk legal lain bisa lebih maju gitu. Itu harapan utamanya ya. Kalau pasokan barang bekas ilegal yang murah itu berkurang, harapannya permintaan buat produk tekstil lokal, baik dari industri gede maupun UMKM, naik. Ini sejalan sama upaya pemerintah yang lebih luas buat dorong kemandirian industri dalam negeri, ningkatin daya saing produk lokal. Jadi ini bukan cuma soal nindak, tapi bagian dari strategi industri nasional yang lebih gede. Masuk akal sih strateginya. Dah, sekarang soal penegakannya. Tadi kan disebut mau ditambah sanksi denda, selain pemusnahan barang, penjara, sama blacklist umur hidup. Berarti ini ada aturan baru yang lagi disiapin ya? Indikasinya kuat banget ke sana. Pernyataan Pak Menteri Purbaya yang bilang akan dibuat aturan biar bisa ada denda khusus buat pelaku impor balpres, itu nunjukin kalau mungkin aturan yang sekarang belum cukup kuat atau spesifik buat kasus ini. Selama ini kan fokusnya lebih ke UU Kepabeanan soal penyelundupan, sama UU Perdagangan soal larangan impor barang tertentu, yang sanksi utamanya ya penjara sama musnahin barang. Menarik. Jadi ditambahin denda ini biar penegakannya lebih gigit gitu ya. Mungkin karena kalau pidana kan prosesnya panjang, ribet, kalau denda bisa langsung kerasa di kantong. Bisa jadi gitu. Denda kan lebih fleksibel ya. Terus ya meskipun tujuan utamanya efek jera, denda juga bisa jadi pemasukan negara kan? Kombinasi ancaman penjara, rugi langsung karena barang musnah, sanksi uang lewat denda, plus sanksi administrasi jangka panjang kayak blacklist seumur hidup. Ini benar-benar bikin paket hukuman yang komplit banget. Tujuannya jelas, bikin resiko impor ilegal ini jadi tinggi banget, nggak sebanding lah sama untungnya. Kalau kita lihat paket lengkapnya ya, barang musnah, denda, penjara, plus blacklist seumur hidup. Wah, ini sinyalnya kuat banget. Tapi ancaman blacklist seumur hidup ini realistis gak sih buat diterapin terus-menerus? Kan selalu ada aja cara ngakalin sistemnya gak sih? Pakai nama orang lain, pinjam bendera perusahaan lain gitu. Itu pertanyaan bagus banget soal efektivitas jangka panjangnya. Ya, potensi buat ngakalin sistem, pakai nama orang lain, bikin perusahaan baru, itu selalu ada. Tantangannya, ya di pemerintah. Gimana bangun sistem pengawasan sama verifikasi yang kuat untuk ngedeteksi praktik kayak gitu. Blacklist ini baru efektif kalau datanya nyambung semua. Di sistem izin impor, diawasi terus, ditegakin terus. Kalau enggak, ia bisa jadi macan kertas saja. Tapi sebagai ancaman awal, efek psikologisnya pasti gede banget buat pelaku usaha. Iya sih, paling nggak bikin mikir 2 kali lah ya buat yang niat nyoba. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, poin-poin kuncinya apa aja dari obrolan kita ini? Pertama, tingkat keseriusan pemerintah buat berantas impor baju bekas ilegal ini udah tinggi banget. Pernyataan Pak Menkyu ini bukan basa-basi, tapi udah kayak deklarasi perang gitu, dengan ancaman sanksi yang belum pernah ada sebelumnya, terutama yaitu blacklist seumur hidup. Oke, keseriusan tingkat tinggi. Kedua, ada tujuan ganda ya di belakangnya. Betul. Di satu sisi, mau negakin hukum sekeras-kerasnya, hukum pelaku ilegal biar kapok dan berhenti nyelunduk. Di sisi lain, mau melindungi dan ngembangin ekonomi dalam negeri. Lindungi industri tekstil sama UMKM legal dari persaingan nggak sehat, terus dorong ekonomi formal tumbuh. Ketiga, ada upaya konkret buat nguatin aturan hukumnya dengan rencana nambahin sanksi denda. Iya. Penambahan denda ini ngelengkapin paket sanksi yang udah ada, kasih pilihan lebih buat penegak hukum dan bisa langsung pukul secara finansial. Keempat, dan ini penting juga, ada upaya buat misahin, paling nggak di level kebijakan ya, antara pelaku impor ilegal dan jaringannya sebagai target utama, sama UMKM legal yang justru mau dilindungi.
Walaupun tadi kita udah bahas juga tantangan implementasinya. Taat aturan. Langkah berani sih ini, pasti bakal kita pantau terus gimana kelanjutannya. Nggak diragukan lagi. Kebijakan ini pasti efeknya kemana-mana. Dari importir, logistik, industri TPT gede, sampai ke pedagang kecil di pasar-pasar. Efektif atau enggaknya nanti tergantung banget sama konsistensi penegakannya. Dan gimana pemerintah ngelola transisi buat yang kena dampak. Nah, ini nyambung ke pemikiran penutup nih, yang menarik buat Anda renungkan juga. Pemerintah kan tegas bila mau melindungi UMKM legal ya. Niatnya bagus ya buat dorong orang usaha secara formal dan patuh aturan. Tapi di tengah penegakan hukum yang keras ini, ada pertanyaan sosial ekonomi yang penting banget. Gimana nasib ribuan, mungkin puluhan ribu ya, pedagang kecil atau UMKM yang selama ini hidupnya ya dari jualan baju bekas impor ilegal itu? Mereka mungkin bukan importirnya, bukan penyelundupnya, tapi mereka kan bagian dari ekosistem yang udah jalan bertahun-tahun. Pertanyaan yang relevan banget. Kalau pintu Balpres ini ditutup rapat, terus pemerintah fokus ngelindungi yang legal, nasib mereka gimana? Apa dibiarin aja hilang gitu? Atau ada nggak sih jaring pengaman sosial atau program transisi gitu dari pemerintah? Nah, ini PR gede lah ngikutin kebijakan penindakan ini. Kalau cuma ngelarang tanpa kasih solusi alternatif buat pedagang kecil ini, bisa jadi masalah sosial baru. Mungkin perlu dipikirin skema pendampingan biar mereka bisa pindah jualan produk lain, atau akses modal buat mulai usaha baru yang legal, atau pelatihan apa gitu. Gimana caranya biar upaya berantas ilegalitas ini nggak malah matiin sumber hidup kelompok rentan di bawah? Tantangan besar ya. Nyiimbangin antara penegakan hukum yang keras buat lindungi industri formal dan UMKM legal, sama tanggung jawab sosial buat bantu mereka yang selama ini di area abu-abu biar bisa pindah dan tetap hidup secara legal. Ini mungkin jadi diskusi lanjutan yang perlu kita perhatiin ke depannya. Tepat sekali. Gimana caranya biar level playing field yang mau diciptain ini nggak cuma nguntungin pemain gede atau UMKM yang udah mapan aja, tapi juga kasih kesempatan buat mereka yang paling kena dampak penertiban ini buat ikut masuk ke ekonomi formal. Itu pertanyaan kunci sih buat keberlanjutan dan keadilan kebijakan ini. Pertanyaan penting buat kita semua pikirkan. Terima kasih udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal langkah tegas pemerintah terhadap impor pakaian bekas ilegal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.